Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Naimah dari kelas PM 2022J dengan NIM 049. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan aspek bahasa Indonesia di masa mendatang dihubungkan dengan disiplin ilmu di masa sekarang. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kongres Pemuda dan berikrar, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahkan para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang apabila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di masa sekarang. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan IPTEX dan zamannya. Pengalihan
teks dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan modern itu, padanan istilah-istilah yang telah berhasil disusun kemudian diolah lebih lanjut menjadi berbagai kamus istilah. Di samping itu, dipandang dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa, masuknya istilah-istilah yang sudah dibakukan itu ke dalam buku ajar, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, karangan ilmiah lainnya, dan media komunikasi dan informasi merupakan langkah berikutnya yang tidak dapat ditawar. Upaya pengembangan konsep teks modern dalam bahasa Indonesia hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang teks itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal itu berarti agar dapat mengembangkan bahasa Indonesia menjadi beragam teks, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahannya. Untuk keperluan itulah, pusat bahasa yang ada sekarang dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia telah berhasil menyusun peristilahan untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada 4 bidang ilmu dasar, yakni fisika, kimia, biologi, dan matematika. Keempat bidang ilmu dasar itu masing-masing diberi judul glosarium fisika, glosarium kimia, glosarium biologi, dan glosarium matematika. Di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi informasi serta komunikasi yang ada sekarang, apalagi menuju bahasa Indonesia menjadi peradaban modern, para pakar dari berbagai disiplin ilmu harus bahu-membahu menjadikan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa asing lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum